maaf Pak, mengambil waktu Bapak sedikit terkait dalam penyelesaian tugas CV sebagai selaku CGP Angkatan 9 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada modul 3.1 dengan tema dilema etika dan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan sama Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Siap. Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Biasanya itu bisa dilihat Bu ya, kasus-kasus yang atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita, apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral, itu bisa dilihat ketika kita ambil keputusan itu dia baik gitu dan bisa menghasilkan kebaikan pula gitu. Jadi kebaikan itu berlawan dengan kebaikan gitu. Tapi memang kita harus memutuskan satu hal gitu. Kedua-duanya baik, tapi kita harus mengambil di antara yang terbaik. Nah, kemudian kalau yang bujukan moral, insya Allah itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Tapi kebanyakan memang dilema etika. Ketika kita dihadapkan ke dua masalah, kedua-duanya baik sebenarnya gitu. Tapi kita harus mengambil di antara yang dua itu yang lebih baik, mana yang harus kita dulukan sebagai kebijakan di sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankannya dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus dilema etika? Ketika muncul satu persoalan yang kita dituntut untuk penyelesaian atau kita mengambil satu kebijakan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Kedua-duanya bertujuan baik gitu. Namun tidak mungkin keduanya itu bisa kita lakukan dalam satu waktu, maka kita melihat mana yang lebih penting, skala prioritas yang akan kita dulukan. Kemudian kita juga melihat akar permasalahannya dan juga tentunya melibatkan stakeholder ya, atau guru-guru atau seluruh warga sekolah. Jadi kita libatkan mereka untuk mengambil satu kebijakan untuk kita terapkan di sekolah kita. Sesuai terkait dengan penjelasan tersebut Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam kasus-kasus dilema etika? Pertama langkahnya itu jelas, kita akan melihat dulu kebijakan yang kita akan coba implementasikan itu, kita ambil keputusannya, kita lihat skala prioritasnya dan sekian banyak hal yang perlu kita carikan solusinya, mana yang lebih prioritas yang harus kita selesaikan secepatnya. Yang kedua tentunya melibatkan stakeholder tadi dan juga meminta masukan dari warga sekolah terkait dengan persoalan yang akan kita selesaikan. Iya Pak ya. Lalu hal-hal apa saja nantinya yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Tentunya ketika kita ambil kebijakan tersebut dan kita merasa nyaman dengan hal itu tentu akan lebih efektif lagi gitu. Jadi tetap kita melibatkan seluruh unsur tadi gitu. Jadi ketika warga sekolah kita libatkan dalam pengambilan keputusan, kita buat kesepakatan bersama, maka implementasinya akan jauh lebih mudah. Berarti kita ikutkan sesuai prosedur tadi ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk dari selama ini yang Pak lakukan juga, adakah tantangan yang Bapak temui Pak? Oh, tentunya ada tantangan yang kita lakukan. Setiap kebijakan itu tentunya ada hal yang perlu kita sikapi gitu. Namun sejauh ini alhamdulillah dia positif gitu. Namun dalam artian tantangan itu termasuk mendisiplinkan siswa. Kita harapannya mau kan siswa itu masuk jam 7 namanya. Namun ternyata siswa kita banyak yang tinggal jauh dari sekolah dan kondisi orang tuanya yang tidak memiliki alat transportasi, maka mereka harus berjalan kaki ke sekolah. Maka hal ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menghadirkan siswa lebih awal ke sekolah. Nah, di sini apakah Bapak melakukan sebuah penjadwalan tertentu atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat tersebut? Jadi setiap persoalan yang muncul sifatkan insidental gitu. Namun kita tidak langsung putuskan di saat itu juga, tapi kita akan lihat dulu latar belakangnya apa sehingga persoalan ini muncul gitu.
kemudian solusinya seperti apa. Tetap kita akan mencari tahu dulu, dan setelah kita tahu latar belakangnya, baru kita ambil satu keputusan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kita juga harus apa dulu ya Pak ya, kita telusuri, Telusuri dulu. Lalu ada apa bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan nanti ya, Pak dalam penjalanan membangun etika pada kasus-kasus etika ini? Prosedurnya yang kita lakukan itu tadi, kita musyawarah, kita libatkan seluruh unsur. Kemudian kita telaah mana yang perlu sesegera mungkin kita sikapi dan kita putuskan bersama. Berarti sesuai kita jadwalkan dulu, lalu kita lakukan dengan prosedur yang telah kita jadwalkan, yang kita sepakati juga. Dan di sini selama Pak mengalami seperti tersebut, faktor apa yang Bapak dapat mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana ini? Hal-hal yang mempermudah kita untuk mengambil kebijakan terkait dengan dilema etika tadi, itu keterbukaan. Jadi keterbukaan dari warga sekolah, kemudian bisa saling memahami, kemudian bisa membuat kesepakatan bersama, sehingga apa yang kita putuskan akan jauh lebih mudah karena sudah dipahami oleh seluruh unsur di sekolah. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Cara kita mensikapinya gitu. Jadi pembelajaran berharga terkait dengan kebijakan yang terkait dengan dilema etika ini, ada beberapa hal persoalan yang harus kita putuskan dalam satu waktu itu, dan endingnya memang semuanya baik gitu. Namun tentunya tidak bisa sekaligus kita putuskan, maka kita akan melihat mana yang lebih dominan atau prioritas tadi yang harus kita putuskan lebih awal. Dan ini mengajarkan kita untuk memahami lebih jauh terkait dengan persoalan tersebut. Kalau Pak dari apa yang Bapak pengalaman yang telah Bapak bacakan tadi atau Bapak ceritakan tadi, ini sangat membantu bagi Resi Pak dengan Bapak berbagi. Semoga Resi sebagai guru, sebagai pemimpin dari untuk murid-murid nantinya bisa menghandle juga seperti Bapak yang Resi harapkan juga Pak. Dan untuk penyelesaian tugas ini Resi mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak. Harus ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Iya Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, mohon maaf ya Bu mengambil waktu Ibu sedikit. Ini Resi selaku calon guru penggerak angkatan 9 mau menyelesaikan tugas Resi Bu dan terkait tugasnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa hal yang ditanyakan sama Ibu terkait Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah lama ya Bu ya? Iya, insya Allah udah lebih kurang 8 tahun. Udah banyak pengalaman Ibu. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan sama Ibu Bu di sini terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolah SD Kesampa. Bagaimana menurut Ibu mengidentifikasi sebuah kasus-kasus selama ini? Kasus di antara dua keputusan benar dengan benar. Coba menjawabnya Resi ya. Kalau Ibu mengidentifikasi kasus-kasus, tentu Ibu terlebih dulu melihat jenis kasus yang ada, itu kan termasuk kasus yang berat atau yang ringan seperti itu. Kalau seandainya kasusnya memang bisa ringan, termasuk kategori ringan, bisa diselesaikan, diambil keputusan langsung,
maka ibu akan langsung mengambil keputusan. Tapi kalau seandainya kasusnya itu jenisnya berat, mungkin ibu butuh dulu musyawarah dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, bagaimana untuk pengambilan keputusannya. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut terhadap kasus tadi? Cara menjalankannya, kalau ibu menjalankannya seperti tadi ibu katakan, kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya memang butuh ibu yang mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, tentu ibu akan ambil keputusan langsung, walaupun nanti mungkin ada dari pihak luar, dari pihak lain ada mungkin tantangan, tentu ibu akan bertanggung jawab dengan keputusan yang telah ibu ambil, karena dalam pengambilan keputusan itu tentu ibu sudah pikirkan sematang-matangnya baru ibu ambil keputusan tersebut. Iya, Bu. Berarti Ibu pasti sudah ada langkah-langkahnya ya, Bu ya. Seperti apa langkah-langkah yang akan atau prosedur seperti apa nantinya akan Ibu lakukan? Prosedurnya ya, yang pertama sekali tentu kita identifikasi, kita kelompokkan dulu kasus tersebut, termasuk kasus yang bagaimana seperti itu. Kemudian setelah dilihat jenis kasusnya, kemudian mungkin terhadap kasus tersebut siapa yang itu akan ibu panggil, akan ibu mintai keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian kalau seandainya kasusnya itu mungkin bisa ibu selesaikan sendiri dengan yang berkasus, tentu ibu akan langsung putuskan apa tindakan yang akan ibu ambil saat itu. Ya, bagus sekali ya, Bu ya. Lalu hal apa saja nantinya yang Ibu rasa efektif, yang Ibu anggap efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau yang dianggap efektif tentu sepanjang kasus itu mungkin masalah yang berkaitan dengan hal-hal dalam proses pembelajaran, tentu yang terlebih dahulu akan menindaklanjuti kasus itu tentu guru kelasnya masing-masing seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah kasusnya agak berat, tidak bisa terselesaikan oleh guru yang bersangkutan, tentu kasus itu nanti akan sampai ke ibu dan tentu akan ibu putuskan nanti bersama dengan guru kelas. Terkait hal tersebut, adakah rintangan selama ini yang Ibu apakan, Bu? Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya, dalam mengambil tantangannya bersama Ibu. Ya, tantangannya dalam pengambilan keputusan ini sebenarnya kalau kita tidak bijak dalam mengambil keputusan, tentu akan ada tantangan dari luar seperti itu, atau mungkin dari guru kita sendiri, atau dari orang tua seperti itu. Jadi untuk itu memang kita sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin harus memang hati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Kalaupun ada tantangan, tentu kita bisa menjawabkan keputusan yang kita ambil. Lalu dengan adakah nanti jadwal tertentu bagi Ibu, atau Ibu mengambil keputusan di tempat itu tersebut, atau Ibu ada jadwalnya sendiri? Ya, tergantung dengan keputusan yang akan kita ambil. Kalau keputusan itu mungkin butuh, kita perlu musyawarah dan waktunya bisa kita perpanjang seperti itu, tentu kita bisa membuat jadwal untuk melaksanakan musyawarah dan baru kita ambil keputusan. Tetapi kalau misalnya keputusan itu perlu mendesak atau cepat, tentu ibu akan langsung mengambil keputusan di saat itu juga. Jadi tergantung daruratnya atau kasus tersebut. Kalau betul cepat ya tentu harus kita ambil keputusan langsung. Tapi kalau mungkin bisa ada waktu, kita musyawarahkan terlebih dahulu, kita rapatkan, kita adakan pertemuan, baru kita ambil keputusan.
Ya Bu ya. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, pasti Ibu tentunya melalui dengan bentuk atau prosedurnya juga ya Bu ya. Iya. Dan karena sudah ada jadwal, pasti ada prosedurnya juga Iya. ya Bu ya. Dan dalam ini juga, adakah faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah Ibu atau membantu Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Faktor yang bisa mempermudah Ibu, Iya. Atau yang bantu Ibu keputusan, dalam membantu Ibu. mengambil keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan itu tentu yang membantu Ibu sepanjang yang sudah Ibu laksanakan tentu tidak lepas dari teman sejawat atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Ibu. Kalau kita melibatkan mereka, tentu mereka akan memberikan masukan-masukan dalam kita mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak selalu keputusan itu munculnya dari kita sebagai pemimpin, tapi bisa kita minta saran-saran dan masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat kita. Berarti kita juga ikut melaksanakan kolaborasi ya Bu, sama teman-teman kita, ya sama teman-teman rekan sekolah ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan, alhamdulillah mungkin karena Ibu mengambil keputusan itu memang sesuai dengan aturan yang ada, Ibu tidak ada mengalami kesulitan atau mengalami hambatan. Kalau keputusan itu memang perlu kita musyawarahkan, Ibu selalu mengadakan musyawarah atau kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Jadi tidak ada hambatan dan halangan yang Ibu hadapi. Jadi walaupun mungkin ada yang kecil hambatannya, tapi itu tidak berarti di dalam pengambilan keputusan Ibu seperti itu. Seandainya pengambilan keputusan itu memang mungkin ada yang kurang, Ibu selalu menerima masukan-masukan dari teman-teman. Tidak harus keputusan yang sudah Ibu ambil itu harus terlaksana seperti itu, tapi Ibu juga bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Berarti apapun yang kita lakukan, kita tidak ikut dengan sendiri aja ya Bu ya. Kita harus melakukan hal tersebut dengan bersama teman dan juga dengan istilahnya kita musyawarahkan dulu terlebih dahulunya ya Bu ya. Bentuk dan prosedurnya kita jelaskan dengan sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita sepakati. Nah ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Semoga dengan pengalaman Ibu ini menjadi pelajaran juga bagi Resi dan menjadi pengalaman juga Resi nantinya Bu, dimana kita sebagai guru jadi pemimpin bagi murid yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama.